السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, ya Ustaz. Dah. Silakan Ustaz. Itu handuk kotak tarik pula. Halaman berapa tadi? 233 ya. 233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan kebaikannya yang selalu Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Kaifa halukum ya abna'i? Bikhair Ustaz. Ya, alhamdulillah. Anak-anak Ustaz, rencananya kapan antum ujian tulisannya? Udah dapat kabar? April kayaknya, Ustaz. April ya. Tanggalnya belum tahu lah ya. Udah, Ustaz, Oh, tapi belum tahu ya. ada di surat itu. Oh, ada surat April ya. Insyaallah apa? Ya, insyaallah pembahasan kita dari buku ini tinggal 2 pembahasan lagi. Ya, ini bab nazar, kemudian yang terakhir adalah bab qadha. Ya, yang kemarin kita telah membahas tentang bab al-aiman, yaitu mengenai sumpah. Nah, pembahasan kita pada hari ini adalah berkenaan tentang nazar. Ya, an-nazar secara bahasa, nazar ini artinya mewajibkan. Ya, secara bahasa nazar ini artinya mewajibkan. Artinya ketika kita berkata aku bernazar ya ini dan ini, itu berarti kita telah mewajibkannya atas diri kita. Ya, telah mewajibkannya atas diri kita. Padahal sesuatu itu mungkin adalah sesuatu yang mustahab, yang dianjurkan. Ya, atau sesuatu yang mubah. Ya. Ya, kemudian kita bernazar untuknya. Maka ini kita telah mewajibkannya untuk diri kita. Jadi secara bahasa nazar ini adalah mewajibkan. Nah, secara syariat, ya, secara syariat nazar ini adalah pengharusan sesuatu. Ya. Pengharusan sesuatu oleh orang mukallaf. Ya, pengharusan sesuatu oleh orang mukallaf, karena kita semuanya ini mukallaf yang diberikan beban hukum Allah Subhanahu wa taala. Pengharusan sesuatu oleh orang mukallaf secara sukarela.
secara sukarela sebagai kewajiban. Ya, secara sukarela sebagai kewajiban yang akan dilakukan untuk Allah. Ya. Yang akan dilakukan untuk Allah. Maka ini bentuk ibadah yang tidak boleh kita persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seseorang bernadar, kemudian nadarnya itu dia persembahkan kepada penghuni kubur, ya, kepada syekh yang telah meninggal dunia, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nadar ini termasuk salah satu bentuk ibadah yang hanya diperbolehkan, diperuntukkan hanya untuk Allah Tabaraka wa taala. Ya. Ya. Nah, jadi nazar ini adalah pengharusan sesuatu oleh orang mukallaf secara sukarela sebagai kewajiban yang akan dilakukan untuk Allah Tabaraka wa taala. Nah, nazar ini disyariatkan oleh Al-Quranul Karim, oleh As-Sunnah, dan juga ijma'nya ulama. Ya. Nah, mengenai hukum nazar, ya, pada dasarnya, ya, pada permulaannya, nazar ini hukumnya makruh. Ya, jadi nazar ini hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minasyahih." Sesungguhnya nazar itu tidak menolak apapun, kata Nabi. Ia hanya dikeluarkan dari orang yang kikir. Ya, ia hanya dikeluarkan dari orang yang kikir. Ya, hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ya, kenapa? Ya, nazar ini hukumnya makruh, tidak dianjurkan, karena orang yang melakukan nazar ini mewajibkan, ya, mengharuskan sesuatu atas dirinya yang sebenarnya itu bukanlah merupakan kewajiban dalam syariat. Ya, orang yang bernazar ini dia telah mewajibkan sesuatu atas dirinya yang sebenarnya itu bukanlah kewajiban di dalam syariat. Maka sebenarnya dia telah menyulitkan dirinya, memberatkan dirinya, karena yang dituntut dari seorang muslim adalah melakukan kebaikan, ya, tanpa nazar. Ya, karena yang dituntut dari seorang muslim adalah melakukan kebaikan tanpa nazar. Jadi pada dasarnya nazar ini hukumnya apa? Makruh. Ya, dia bernazar kalau dia lulus ujian, ya, dia bernazar maka dia akan menginfakkan hartanya 100.000. Ya, pada dasarnya nazar ini hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Ya, karena dia telah memberatkan dirinya, ya, sesuatu yang memang ia adalah merupakan sesuatu yang tidak wajib di dalam syariat. Namun ketika dia bernazar, maka dia ini akan mewajibkan dirinya. Ya, mewajibkan dirinya. Nah, hanya saja apabila kita bernazar untuk melakukan ketaatan, maka wajib bagi kita menunaikannya. Apabila kita bernazar
untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka wajib bagi kita menunaikan, memenuhi apa yang kita nadarkan. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 270, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Dan apapun infak yang kalian berikan atau nadar yang kalian janjikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dalam surah Al-Insan ayat 7, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Mereka menunaikan nadar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sih." Barang siapa bernadar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia menaatinya. Dan barang siapa bernadar untuk mendurhakai Allah, maka jangan mendurhakainya. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyanjung, memuji orang-orang yang menunaikan nadar. Dan dia, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan untuk menunaikan nadarnya. Hal ini menunjukkan bahwa larangan bernadar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah disebutkan untuk makruh, untuk perkara yang makruh, ya, untuk makruh, ya, hukumnya makruh, bukan haram, ya. Bahwa yang makruh dan yang dilarang, ya, di dalam nadar itu adalah memulai nadar dan masuk ke dalam nadar tersebut. Adapun menunaikan, melaksanakan nadarnya, ya, bagi siapa yang memang harus menunaikannya, maka dia wajib dan sebuah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi nadar ini jelas salah satu bentuk ibadah, ya, salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali lagi Ustaz ingatkan bahwa nadar ini hanya boleh diperuntukkan kepada Allah, tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Ya, diperuntukkan kepada kuburan, kepada wali dan sebagainya, maka ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga Allah melindungi kita dari kesyirikan yang besar ini. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, nadar ini tidak sah kecuali dari orang yang balik, ya, yang dewasa. Jadi kalau anak kecil bernadar, tidak sah ini, ya. Anak kecil bernadar ini tidak sah. Kemudian dia harus berakal. Tidak sah nadar kecuali dari orang yang balik dan juga yang berakal. Ya. Jadi tidak sah nadar dari anak-anak, ya, nadar dari orang gila, nadar dari orang yang lemah akalnya, ya. Begitu juga nadar dari orang yang dipaksa, ini tidak sah. Dipaksa dia untuk bernadar, ini tidak sah. Nah, di sini disebutkan bahwa nadar ini sah dari orang yang balik dan orang yang berakal, meskipun dia adalah orang yang kafir. Ya, ketika dia masuk Islam, ketika sebelumnya di waktu kafir dia bernadar, ya, maka tetap dia menunaikan nadarnya. Ya, ya, dia tetap menunaikan nadarnya.
Anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai lafaz nazar, ya, pengucapan nazar itu dengan ucapan adalah ya, dengan mengatakan aku untuk Allah aku berkewajiban melakukan ini. Untuk Allah aku berkewajiban menunaikan puasa Senin Kamis misalkan selama setahun. Ya, nadar ini, nadarku atau dengan ucapan apa? Aku bernadar ya menginfakkan hartaku ini, ya, nadarku ini adalah merupakan kewajibanku. Ya. Maka ini adalah merupakan lafaz nazar, dan biasanya itu pengucapan nazar ini adalah karena adanya sebuah keinginan. Ya, umumnya begitu. Kalau berhasil ya ini dan itu, maka aku bernazar ya begini dan begitu. Ya. Maka sebagaimana yang Ustaz sebutkan sebelumnya, bahwa pada dasarnya hukum nazar ini adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Nah, kemudian tentang nazar ini ada bentuk-bentuknya. Ada nazar yang sahih, yang benar. Dan ada nazar yang tidak sahih. Ada nazar yang tidak benar. Ya. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Jadi nazar dari sisi sahih dan tidaknya, ya, terbagi menjadi nazar sahih dan tidak sahih, atau boleh dan terlarang, atau terakadkan dan tidak terakadkan. Nah, nazar itu menjadi sahih, terakadkan dan wajib ditunaikan ketika nazar itu berupa ibadah atau ketaatan yang dengannya dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nazar itu menjadi tidak sahih, tidak benar dan tidak wajib ditunaikan ketika nazar itu adalah nazar berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan seseorang bernazar untuk kuburan, bernazar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bernazar untuk seorang wali Allah, ya, bernazar untuk membunuh seseorang, bernazar untuk meminum khamar, ya, atau bernazar melakukan maksiat lainnya. Maka nazar yang seperti ini haram untuk kita tunaikan. Jadi nazar yang sahih itu adalah nazar yang diperuntukkan kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan perkara-perkara yang dianjurkan. Ya, karena ini kan nazar itu kan mewajibkan, sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib. Itu perkara-perkara yang dianjurkan, misalkan puasa Senin Kamis. Aku bernazar, aku wajibkan diriku bernazar dengan puasa Senin Kamis selama setahun. Iya. Nah, ini puasa Senin Kamis ini kan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jika dia bernazar dengan ini, dia mewajibkan dirinya dengan perkara-perkara yang dianjurkan ini, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Namun kalau dia bernazar dengan perkara-perkara maksiat atau bid'ah, enggak boleh dia menunaikannya. Misalkan aku bernazar dengan, ya, aku akan menginfakkan hartaku ini untuk perayaan Maulid Nabi.
untuk tahlilan misalkan, ya, dengan perkara-perkara yang bid'ah, maka tidak boleh ditunaikan karena ini kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami anak-anak Ustaz? Anak-anak Ustaz? Mana suaranya? Bisa Ustaz, bisa. Iya, bisa. Insyaallah, Ustaz. Iya. Iya, jadi ada nazar yang benar dan ada nazar yang tidak benar. Nazar yang benar itu adalah nazar yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jelas itu dengan perkara yang dianjurkan. Nah, kalau yang wajib memang sudah wajib, ya kan. Dia bernazar sholat sholat 5 waktu, karena memang sholat 5 waktu itu sudah wajib. Nah, ini biasanya nazar ini dengan perkara-perkara yang dianjurkan. Misalkan bernazar dia puasa Daud selama 10 tahun. Ya, itu mewajibkan dia. Puasa Daud selama 10 tahun. Nah, ini dasarnya hukumnya apa hukumnya nazar, anak-anak Ustaz? Makruh. Tapi ketika memang sudah apa yang dia inginkan terlaksana misalkan, jadi wajib dia menunaikannya, ya kan? Wajib baginya untuk menunaikannya. Itu biasanya dia ada keinginan. Nadar ini ada keinginan. Keinginannya ini dan itu kepada Allah. Kalau Allah kabulkan, maka aku akan melakukan ini. Ini biasanya begitu, ya. Nadar itu. Atau juga tanpa adanya keinginan seperti itu. Seperti halnya sigot yang Ustaz sebutkan tadi, aku wajibkan untuk diriku, aku bernadar dengan melaksanakan ini dan itu, tanpa ada keinginan. Nah, ini juga hukumnya makruh, ya, makruh. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, nazar ini ada yang disebut dengan nazar yang mutlak. Pembagian nazar itu ada yang disebut dengan nazar yang mutlak dan ada yang disebut dengan nazar terikat, muqayyad, ya, terikat. Ya, nazar mutlak itu adalah nazar bebas. Itu nazar yang mutlak bebas ini adalah nazar yang mana, ya, nazar yang diharuskan oleh seseorang pada awalnya tanpa mengaitkannya dengan syarat. Ya, ini nazar yang mana dia tidak mengaitkannya dengan syarat. Ya, ini ia bisa diucapkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas sebuah nikmat, ya, tanpa adanya syarat atau tanpa adanya sebab. Untuk Allah, aku berkewajiban melakukan puasa Senin Kamis. Untuk Allah, aku berkewajiban untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, dia mengatakan seperti itu. Untuk Allah, aku berkewajiban, aku bernadar. Artinya, aku bernadar, aku mewajibkan diriku untuk puasa Daud selama 20 tahun, ya, kalau sampai, ya kan, Masya Allah. Ini wajib dilakukan kalau dia ungkapkan seperti itu. Ini namanya apa? Nadar apa? Nadar apa, anak-anak Ustaz? Nadar mutlak, ya, tanpa adanya syarat. Nggak ada persyaratan, ya Allah, kalau engkau berikan aku harta yang banyak, aku akan puasa Daud seumur hidup. Nggak ada dia, nggak ada syaratnya. Atau juga tanpa adanya sebab, nggak ada sebab yang lainnya. Atau sebabnya karena dia Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kecelakaan. Ya, misalkan naik pesawat, jatuh pesawatnya, ya, kemudian dia selamat, yang lainnya meninggal dunia, dia yang selamat. Kemudian dia mengatakan apa? Sebagai rasa syukur. Karena sebab Allah SWT selamatkan dia, dia mengatakan, aku bernadar untuk puasa Senin Kamis selama 5 tahun. Sebagai apa? Rasa syukurnya Allah selamatkan dia. Nah, ini nadar apa? Nadar mutlak.
Ya, walaupun pada dasarnya hukumnya apa? Dasarnya hukumnya makruh, tapi ketika dia udah ucapkan ini apa? Jadi apa? Jadi wajib ditunaikan. Ya, wajib ditunaikan. Nah, itu nazar mutlak. Makanya ini pikir dulu kalau mau mengungkapkan nazar, ya kan, anak-anak Ustaz. Ya, karena pada dasarnya makruh. Kita memberatkan sesuatu yang tidak, artinya tidak diwajibkan Allah dan Rasulnya, tapi kita wajibkan dengan nazar. Puasa Senin Kamis, sholat tahajud, sholat duha, dia bernazar. Karena apa? Aku wajibkan, aku bernazar dengan sholat duha. 9 lewat 10, 9.40 atau 9.45. Sudah jam berapa sekarang? Udah lewat jamnya? Belum ya? 4 menit lagi ya. Ya, itu yang mutlak. Kemudian selanjutnya nazar terikat. Nah, nazar yang terikat ini adalah nazar yang digantungkan kepada syarat. Ya, nazar yang digantungkan kepada syarat dan terwujudnya sesuatu. Ya, jadi misalkan nazar terikat itu, jika Allah menyembuhkan ibuku dari penyakitnya, maka aku bernazar, aku mewajibkan diriku dengan menginfakkan harta 10 juta. Nah, ini jadi wajib nih kalau Allah sembuhkan ibunya. Nah, ini terikat. Nah, ketika sembuh ibunya, wajib. Karena dia bernazar, dia mewajibkan dirinya untuk berinfak 10 juta. Nah, jika Allah SWT sembuhkan aku dari penyakitku, ya, aku akan memberikan 10 ekor sapi, ya, sapi yang aku miliki. Kemudian Allah sembuhkan dia, wajib dia apa? Memberikan 10 ekor sapinya. Kan banyak ya perkara, yang jelas perkara-perkara yang dianjurkan, dia wajibkan. Ya, itu dia. Ya, nah ini terikat. Jadi kalau Allah penuhi ya keinginan dia, ya apa yang diharapkan, yang menjadi syaratnya, wajib dia tunaikan. Nah, kalau yang mutlak itu juga wajib atau tidak ditunaikan kalau dia sudah mengatakan nazar? Anak-anak Ustaz? Wajib. Wajib, Ustaz. Aku bernazar puasa Daud, nggak ada sebab, tanpa syarat, wajib apa enggak ditunaikan? Hah? Wajib, Ustaz. Apa? Wajib atau tidak? Tanpa sebab, tanpa syarat dia. Aku bernazar sholat duha selama 1 tahun setiap hari, Wajib. tanpa ada sebab dan syarat, wajib ditunaikan atau tidak? Wajib, Ustaz. Anak Ustaz? Hah? Wajib juga, meskipun tanpa ada syarat dan sebab. Iya, sampai di sini bisa dipahami anak-anak Ustaz? Ya, waktu kita sudah selesai ya. Ya, waktu kita sudah selesai, tinggal 1 menit. Ada pertanyaan dari apa yang Ustaz sebutkan? Ada yang tidak paham? Ya, tidak ada ya. Insyaallah paham ya semuanya. Insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit lagi tentang pembahasan mengenai nadar. Kita belum masuk kepada macam-macam nadar ya. Ya, macam-macam nadar, walaupun tadi ada pembagian nadar, ada yang mutlak ya, dan juga ada yang terikat. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.